Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Khalif Hasan Medinur Rahman, kelas D4 NPP 3303990. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi pelayanan publik untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pelayanan publik. Langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Apa itu pelayanan publik? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Lalu siapa saja penyelenggara dari pelayanan publik ini? Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Lalu, apa saja tujuan dan asas pelayanan publik? Pelayanan publik itu bertujuan untuk memuaskan serta menyesuaikan keinginan masyarakat atau pelanggan pada umumnya memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan atau masyarakat sebagai wujud kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Lalu asas-asasnya itu pertama adalah asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan pelakuan atau tidak diskriminatif, kemudian keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Fungsi-fungsi pelayanan publik. Fungsi tersebut ada 3, yaitu pertama adalah fungsi administratif, fungsi pengadaan barang, dan fungsi pengadaan jasa. Fungsi administratif yaitu tindakan pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Kemudian dasar hukum pengadaan barang itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tentang 2014 tentang pengelolaan barang atau milik negara dan daerah. Kemudian peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014. BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sebagai contoh, hibah. Kemudian fungsi pengadaan jasa, penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan garis miring atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Kemudian adalah SPM. Apa itu SPM? Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Apa saja urusan yang termasuk dalam pelayanan wajib dasar? Pertama yaitu adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, ketiga pekerjaan umum dan penataan ruang, yang keempat adalah perumahan rakyat, kawasan permukiman, kelima adalah ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kemudian yang terakhir adalah sosial. Fungsi standar pelayanan minimal yaitu pertama adalah mengukur kinerja, meningkatkan kualitas layanan, mendorong efisiensi, serta memberikan dasar untuk penilaian kinerja. Tujuan dari SPM adalah memberikan pedoman kualitas layanan, menjamin kesetaraan dan keadilan, mendorong peningkatan kinerja, dan meningkatkan akuntabilitas. Pembinaan dan pengawasan SPM dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah provinsi secara umum. Hal berikut juga berlaku pada tingkat provinsi dan daerah. Kemudian, gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan
SPM provinsi oleh perangkat daerah provinsi. Hal tersebut juga berlaku untuk tingkat kabupaten dan kota. Kemudian Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM di daerah kabupaten dan perangkat daerah. Berikut juga sama dengan wali kota. Ini berarti Menteri Gubernur dan Bupati sama-sama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan standar minimal. Bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan SPM dapat dijatuhi sanksi administratif. Kemudian hal tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.